Shalom saudara, senang dapat berjumpa kembali dengan saudara di tempat ini. Saudara, hampir kebanyakan orang di dunia ini memiliki keluarga, benar nggak? Hal ini adalah sebuah hal yang sangat penting dalam tantangan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, menjadi keluarga Kristen yang bahagia dan yang diberkati adalah tujuan orang Kristen, saudara. Untuk itu, mari pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Yahweh hadir menjadi saksi. Yahweh hadir menjadi saksi. Kita buka Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28, di situ dikatakan, dan Elohim memberkati mereka. Saudara bisa garis bawahi, memberkati mereka. Dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah, dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di langit, dan atas segala yang hidup yang merayap di muka bumi. Saudara, ternyata yang Bapak Yahweh buat itu untuk setiap kota atau tempat itu bukan lewat KKR, bukan lewat doa-doa, bukan lewat seminar, bukan kita pakai banner, bukan, saudara. Setan tidak takut dengan semuanya itu, saudara. Ternyata yang Tuhan rindukan lewat keluarga, saudara. Yang Tuhan rindukan itu lewat keluarga. Yang jadi pertanyaannya, saudara, Bapak Yahweh sebetulnya lebih rindu hadir di mana, saudara? Di rumah, di keluarga. Itu fakta, saudara. Kenapa Bapak Yahweh lebih suka di rumah, saudara? Bapak Yahweh kita, Bapak Yahweh yang kita sembah itu sangat sayang kepada keluarga. Amin, saudara. Amin. Institusi pertama atau lembaga pertama yang dibentuk oleh Bapak Yahweh bukan negara, bukan pemerintah, saudara, tetapi keluarga, saudara. Karena itu Elohim sangat menghargai dan menghormati sebuah pernikahan dan rumah tangga, saudara. Bahkan kata berkat yang pertama kali muncul di kitab suci itu ada di mana, saudara? Kata berkat yang pertama kali di kitab suci itu ada di mana, saudara? Di pernikahan, saudara. Di Kejadian 1 ayat 28 yang baru tadi kita baca, saudara. Jika kita mau mensejahterakan kota, harus memperkatakan apa, saudara? Memperkatakan berkat. Dan itu hanya ada di keluarga, saudara. Tadi di dalam Kejadian 1 ayat 28, di situ dikatakan, dan Elohim memberkati mereka, dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Siapa yang dimaksud mereka di dalam ayat tersebut pada waktu itu, saudara? Adam dan Hawa. Bagus. Jadi berkat itu hanya ada di dalam pernikahan. Apa lawan kata dari berkat, saudara? Kutuk. Mari kita jujur, saudara. Yang kita lihat hari-hari ini, terakhir-terakhir ini di sekitar kita, lebih banyak berkat atau lebih banyak kutuk? Lebih banyak mana, saudara? Kutuk, saudara. Ngeri banget. Ternyata pintu berkat dan pintu kutuk itu satu, yaitu pernikahan, saudara. Pernikahan yang benar pasti menghasilkan berkat. Tapi pernikahan yang salah itu menghasilkan kutuk, saudara. Bayangkan, saudara. Dua hal yang bertentangan, dua hal yang bertolak belakang, ternyata pintunya itu sama, yaitu pernikahan, saudara. Untuk itu yang belum menikah, perhatikan baik-baik agar mengerti apa artinya kalau saudara itu salah menikah, saudara. Sebelum menikah tentu kita tidak pernah membayangkan bagaimana kalau kita itu salah menikah. Pernah nggak sebelum menikah kita membayangkan kalau kita ini salah menikah? Nggak pernah terbayang.
Yang ada malah, ih kapan nih gua ketemu sang doi. Tiap hari kalau bisa itu 24 jam ada di samping si doi. Itu sebelum menikah, saudara. Mengapa Bapak Yahweh begitu cerewet di dalam soal pernikahan, saudara? Dari semua kitab suci agama-agama di muka bumi ini, satu-satunya kitab suci yang banyak bicara tentang soal pernikahan hanya ada di kitab suci orang Kristen. Mengapa, saudara? Sebab Bapak Yahweh ingin menyelamatkan manusia dari penderitaan kalau orang itu salah menikah, saudara. Jadi jangan sekedar menikah hanya untuk gua mau sama Pak Hendri karena Pak Hendri ini ganteng loh, karena Pak Hendri ini bisa melindungi aku loh, bisa memberi saya makan loh. Bukan itu, saudara. Bukan itu. Jadi maksud Bapak Yahweh untuk hal pernikahan harus dilantik menjadi suami istri terlebih dahulu, baru boleh menjadi papa mama. Paham ya, saudara? Tapi setan itu membalik semuanya, saudara. Berapa banyak pernikahan yang rusak karena menjadi papa mama dulu baru menjadi suami istri, saudara. Nih nanti nih minggu depan nih, hari Selasa saya diceritain ada sepasang pemuda dan pemudi, satu muslim, satu Kristen, belum diberkati sudah hamil dulu. Waktu hamil kecil nggak dikutak-kutik tuh, mungkin nggak setuju kali karena beda agama. Begitu sudah 8 bulan baru mau dipersatukan, baru nanti Selasa ini akan dibaptis, saudara. Gimana tuh, saudara? Waduh, repot juga nih, saya katakan harus bikin surat perjanjian, bikin surat perjanjian pernyataan. Kalau yang muslim itu dengan hati, dengan tidak ada paksaan menjadi Kristen. Kemudian jangan diberkati di gereja, paling di mana gitu, nggak tahu deh diberkati mana, bukan saya yang berkati, saudara. Itu kebanyakan sekarang yang terjadi. Sudah menjadi papa mama baru menjadi suami istri, saudara. Jadi kita sebagai orang tua cerewetlah kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ini salah dalam menikah, saudara. Ada yang baru menikah, pernikahannya diberkati, saudara. Nggak lama mau cerai, saudara. Baru kemarin menikah udah berantem, saudara. Itu banyak terjadi, saudara. Ngeri, saudara. Jadi untuk membuat rumah tangga jadi sumber sejahtera, bereskan pernikahan terlebih dahulu, karena itu sumbernya, saudara. Ada cerita, saudara. Ada orang tua nih bercerita, saya baru menikahkan anak saya baru 3 bulan yang lalu. Kok mau cerai? Lucunya mereka itu orang-orang yang ngerti firman Tuhan. Jadi kalau mereka ribut, suami istri ini ribut pakai ayat, gitu loh. Kalau ribut pakai ayat, kemudian orang tua ini marah, saudara. Tahu nggak sih waktu papa nikahkan kalian ini, utang papa ini belum lunas loh sampai sekarang. Bayangin, saudara, utang belum lunas udah mau cerai. Nah, jika sudah demikian bagaimana tuh, saudara? Apa mereka lupa dengan janji nikah mereka, saudara? Ketika ditanya tentang janji nikah, mereka jawab apa? Wong kami hanya dikte kok, kami hanya dibacain aja kok, gitu loh, saudara. Saya pernah menyaksikan sebuah pemberkatan nikah di sebuah gereja. Saat janji nikah itu hanya dibacakan, atau pendetanya itu membacakan kemudian ditirukan, saudara. Jadi jika kita memberkati nikah, jangan sekali-sekali janji nikah itu kita dikte janji nikahnya, atau tinggal baca saja, jangan, saudara. Jadi kita harus, janji nikah itu harus keluar dari hati kita sendiri, walaupun gereja memberi patron, gitu loh, harus dihafal, saudara.
Nah, di antara semua proses ritual pernikahan, tidak usah pakai kata agama deh, yang paling sakral, yang paling kudus itu pada waktu mengucapkan janji nikah itu, saudara. Itu yang paling sakral, saudara. Coba kita buka, saudara, Malaiki 2 ayat 14. Malaiki 2 ayat 14. Di situ dikatakan apa? Akan tetapi kamu berkata, oleh karena apa? Oleh karena Yahweh telah menjadi saksi. Perhatikan, Yahweh telah menjadi saksi di antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah berbuat khianat, padahal ia adalah pasanganmu dan istri perjanjianmu. Saat mengucapkan janji nikah, apa yang diucapkan kedua mempelai itu menentukan, saudara, Tuhan layak meneguhkan atau memberkati atau tidak, saudara. Kalau janji nikahnya tidak beres dan Bapak Yahweh tahu, pernikahan itu bisa batal dan bukan berkat tetapi kutuk, saudara. Itu perhatikan baik-baik, saudara. Firman Tuhan tersebut untuk siapa? Untuk apa, saudara? Untuk suami, saudara. Karena suami itu adalah imam. Karena suami itu adalah kepala, saudara. Perhatikan baik-baik, saudaraku yang terkasih. Ada ratusan ayat di perjanjian lama maupun di perjanjian baru yang Tuhan hadir memberkati, hadir menolong, hadir memberi mujizat dan lain sebagainya. Tapi hanya satu ayat, dia hadir menjadi saksi antara engkau dengan istri masa mudamu. Saudara boleh baca kitab suci, tidak akan ketemu kecuali di Malaiki 2 ayat 14 ini, saudara. Bapak Yahweh menjadi saksi. Jadi waktu kapan Bapak Yahweh hadir jadi saksi kita, saudara? Pada waktu kita menikah, saudara. Pada waktu kita menikah. Mengapa semua manusia di negara apapun, baik negara komunis, negara Islam, negara demokrasi, negara Kristen, atau negara apa saja, boleh tidak orang menikah tanpa saksi, saudara? Tidak boleh, saudara. Mau bikin apapun, saudara mau bikin akte perjanjian apapun harus ada saksi, saudara. Saudara ke notaris pun harus ada saksi. Pertanyaannya, saudara, untuk apa orang mau hadir untuk menjadi saksi saat orang itu menikah, saudara? Fungsinya itu apa, saudara? Untuk apa saksi itu, saudara? Ada yang tahu nggak? Untuk apa saksi? Kemarin baru si Vera dengan siapa? Indra baru menikah. Kita kan menjadi saksi. Untuk apa kita menjadi saksinya Vera, saudara? Untuk apa? Untuk apa? Untuk mengesahkan, untuk kita mengetahui kalau Vera dengan Indra itu sudah menikah. Tanpa saksi pernikahan itu tidak sah, saudara. Bahkan di akte pernikahan juga ada saksi, ada 2 saksi. Jadi ini luar biasa banget, saudara. Jadi kalau sampai Bapak Yahweh menjadi saksi, keren nggak, saudara? Keren, saudara. Keren banget, saudara. Maksudnya gini, saudara. Awas ya, kalau macem-macem ya dalam pernikahan kalian ya. Aku ini loh, Yahweh menjadi saksi kalian loh. Gitu loh kira-kira, saudara. Dalam sejarah gereja Eropa itu gereja yang paling tertua, saudara. Sehingga kita mungkin bisa belajar dari tradisi mereka yang masih terpakai dengan benar, saudara. Zaman itu ketika ada orang menikah, nikahnya itu di mana, saudara? Di gereja, saudara. Jadi orang hadir kan di gereja. Waktu para undangan datang, itu hanya menulis nama di buku tamu tanpa tanda tangan. Tanda tangannya nanti belakangan, saudara. Tanda tangan para tamu baru diberikan setelah proses pemberkatan selesai.
dan para tamu mendengar dua orang tersebut berjanji dalam nikah, saudara. Maka ketika pulang baru mereka itu membubuhkan tanda tangan, saudara. Nah, buku tamu pernikahan itu disimpan sebagai buku kudusnya kedua setelah kitab suci, saudara, sepanjang umur pernikahan mereka itu, saudara. Dan ketika misalnya orang ini pernikahannya sudah 25 tahun dan dirayakan, di meja buku tamu itu ada dua buku, saudara. Ketika misalnya kita diundang, kita datang, kita ditanya oleh penerima tamu, saudara, apakah Ibu Lydia saat mereka menikah itu Ibu Lydia datang? Ibu Lydia jawab, enggak, kami belum kenal saat itu. Kenapa, saudara? Kalau di awalnya Ibu Lydia datang, tolong isi buku tamu yang tertua ini. Tidak perlu tanda tangan karena dulu sudah tanda tangan. Ternyata gini, saudara, tujuannya. Waktu kita hadir di gereja saat orang menikah, kita kan dengar tuh janji nikah mereka itu, benar nggak, saudara? Mungkin tidak harus setelah sekian waktu kita dengar ada kabar tidak baik tentang pernikahan mereka, misalnya mereka itu cerai, maka kita yang hadir saat mereka nikah, kita bisa datang ke rumahnya, saudara, dan kita tanya buku pernikahan mereka. Kita berhak untuk membuka nama kita. Kemudian kita bisa bilang, aku tanda tangan ini loh di buku kamu loh saat kamu menikah loh, karena aku dengar janji nikah kalian. Dahsyat nggak tuh, saudara? Dahsyat, saudara. Tapi sayangnya, saudara, setelah sampai ke Indonesia, buku tamu itu bukan lagi buku nomor 2, tapi menjadi buku apa, saudara? Buku tamu itu menjadi buku nomor amplop, saudara. Oh, misalnya Pak Yohanes ini datang tanpa amplop, nggak ditulis tuh, benar nggak? Ketika Pak Yohanes datang ke pernikahan bawa amplop, nama Pak Yohanes dilingkarin tuh. Oh, artinya apa? Nama Pak Yohanes dilingkarin, artinya Pak Yohanes memberi amplop. Itu di Indonesia, saudara. Bukan itu sebenarnya maksud dari buku tamu pernikahan itu, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, jangan main-main dengan yang namanya janji nikah, karena Bapak Yahweh menjadi saksi, saudara. Jangan main-main, saudara. Coba kita kembali kepada kitab Kejadian. Kejadian 1 ayat 26. Di situ dikatakan apa? Dan Elohim berfirman, marilah kita membuat manusia dalam citra kita, menurut rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa. Apa itu berkuasa, saudara? Apa padanan daripada berkuasa? Memerintah, berhak, otoritas, mengatur. Benar nggak, saudara? Ternyata proses pelimpahan otoritas, pelimpahan berkat, memegang pemerintahan itu hanya lewat satu kejadian, namanya apa, saudara? Pelantikan, saudara. Sebuah pelantikan pejabat yang sudah terpilih, ada dua hal yang harus dilakukan, saudara. Yang pertama, saudara, sumpah jabatan. Saat Ahok menjadi pejabat, dia selalu berucap apa, saudara? Saya tunduk pada sebuah institusi karena aku pegang sumpah jabatan. Itu yang selalu Ahok katakan, saudara. Kemudian yang kedua, saudara, ada saksi. Ada saksi. Saudaraku yang terkasih, pelantikan apapun, pejabat apapun, baik camat sampai presiden atau pendeta dan lain sebagainya, harus ada saksi, saudara. Ketika saya dilantik sebagai gembala, ada saksi, saudara. Ada sumpah yang diucapkan, saudara. Kalau begitu, kapan otoritas pemerintah itu kita terima, saudara? Kapan otoritas pemerintah itu kita terima, saudara? Hal ini hanya ada di Kejadian 1 ayat 28. Di situ dikatakan, dan Elohim memberkati mereka. Jika diterjemahkan bahasa bebas,
dan Elohim melantik mereka. Maka itu dalam pelantikan harus ada saksi, saudara. Jadi yang paling sakral dari semua ritual pernikahan itu bukan buka cadar, bukan pasang cincin, bukan tumpang tangan dan lain sebagainya, saudara. Ternyata satu, saat mengucapkan janji nikah itu, saudara. Itu luar biasa banget, saudara. Jadi jangan main-main dengan janji nikah itu, saudara. Semua agama di dunia itu punya ritual, saudara. Tetapi hanya gereja yang mempunyai 3 kata penting di dalam pernikahan, saudara. Pemberkatan, peneguhan, nikah kudus, saudara. Kenapa harus ada kata kudus, saudara? Ini rahasianya yang setan tidak suka dengan kekudusan. Dan setan merusak pernikahan itu, saudara. Pernikahan tidak kudus kalau urutannya dibalik. Seks dulu, hubungan jasmani dulu, baru nikah, saudara. Contoh, saudara, apa yang terjadi di sebuah kantor atau pada saat pilkada, kemudian KPU menghitung pemenangnya adalah pasangan nomor 1 misalnya, mutlak, pasangan nomor 1 menang mutlak, tidak perlu ada putaran kedua. Begitu diumumkan pemenangnya pasangan nomor 1, langsung mereka besoknya itu masuk kerja, mulai kerja sebelum pelantikan, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Pasti demo, pasti ada kerusuhan. Ketika gubernur DKI menang, langsung kerja nggak, saudara? Enggak, saudara. Tidak, saudara, harus serah terima dulu. Ternyata sama dalam pernikahan pun demikian, saudara. Pernikahan yang seks terlebih dahulu pasti ada kerusuhan di keluarga, sebab melanggar kekudusan, saudara. Orang yang menang dalam pilkada, kenapa kami, dia mungkin ngomong, kenapa kami kok tidak boleh ngantor? Apa salahnya toh kami sudah menang mutlak? Begitu mungkin, saudara. Boleh berkata begitu, saudara? Enggak, saudara. Enggak, harus sesuai prosedur, saudara. Coba kita buka kitab Mazmur, saudara. Kitab Mazmur 127. Kitab Mazmur 127 ayat yang pertama. Di situ dikatakan apa? Jika Yahweh tidak membangun rumah, mereka yang membangunnya telah berjeri lelah atasnya, atas kesia-siaan. Jika Yahweh tidak mengawal kota, Dia yang mengawal telah berjaga-jaga dalam kesia-siaan. Jika saudara membaca ayat ini sambil lalu, maka saudara tidak tahu apa itu rumah, saudara. Coba kita loncat ke ayat 3, saudara. Lihatlah, anak-anak adalah warisan dari Yahweh, buah kandungan adalah upah. Kalau ayat pertama bicara rumah, kemudian di ayat 3 bicara anak, berarti apa tuh, saudara? Keluarga, rumah tangga. Jadi satu-satunya yang Tuhan tidak percaya kepada manusia, ketika kita membangun rumah tangga, Yahweh berkata apa tadi? Jika Yahweh tidak membangun rumah, artinya kalau bukan aku, itu percuma, saudara. Nggak ada artinya, sia-sia, saudara. Berarti mudah atau susah kita dalam berumah tangga atau menikah itu, saudara? Susah, saudara. Nggak gampang menikah itu, saudara. Betul atau salah kalau tidak ada dua orang di dunia ini yang begitu seringkali menjengkelkan, kecuali suami istri, saudara. Yang paling sering menjengkelkan itu suami istri, saudara. Karena hidupnya itu sehari-hari di rumah, ketemu tiap hari, tiap detik, saudara. Nyebelin kadang, saudara. Bener nggak, saudara, kalau mau jujur? Maka itu Bapak Yahweh berani berkata, kalau bukan aku, sia-sia. Jadi menikah itu sulit atau mudah, saudara? Sulit, saudara. Pestanya sih gampang, saudara. Pestanya gampang.
Jika tidak punya duit bisa pinjam, bisa ngutang. Tapi tidak begitu ceritanya, saudara. Maka kenapa setan merusak keluarga? Karena setan ingin anak-anak supaya dihancurkan, supaya dirusak. Maka itu satu-satunya buku di dunia ini hanya kitab suci orang Kristen yang ada pernyataan di dalam Malaiki 2 ayat yang ke-16, yaitu aku benci perceraian. Aku benci perceraian. Tidak ada satupun sesembahan di muka bumi ini pernah mengatakan aku benci perceraian, kecuali Yahweh, Tuhan yang kita sembah, yang ngomong, saudara, aku membenci perceraian. Maka itu di dalam pernikahan di hadapan Bapa Yahweh tidak ada perceraian. Lalu bagaimana jika aku kan nggak cocok, aku nggak cocok lagi nih dengan Pak Henry. Cocok ya Ibu Lydia ya. Ini hanya contoh. Cocok ya. Saudara, kalau menikah pasti ketemu ketidakcocokan, saudara. Justru dalam ketidakcocokan suami istri itulah kasih, saudara. Kasihnya itu nyata, saudara. Kalau dulu atau kalian pacaran cari yang cocok, misalnya Tirta dapat pacar, cari aduh pacar, gua mau cari pacar yang cocok, tidak akan ketemu Tirta. Tapi terimalah kekurangan dari pacarmu, dari pasangan kita. Maka itu kasih yang sangat luar biasa, saudara. Dari pacaran sampai masuk pernikahan itu tidak sama seperti orang beli sepatu, saudara. Tidak sama, pernikahan itu tidak sama seperti orang membeli sepatu. Jangan mau dicoba, Tirta, Jatinus, kalau lagi pacaran jangan sampai mau dicoba. Beli sepatu, kita beli sepatu bisa titip. Tapi kalaupun nomornya betul, jika tidak dicoba bisa salah, saudara. Tapi dalam pacaran tidak ada kata coba-coba, saudara. Kalau beli sepatu, kita yang perempuan-perempuan nih, kita sering shopping kalau ke toko sepatu, lihat sepatu ini bagus nih, Mbak, tolong dong sepatu ini. Terus kemudian kita coba. Jika tidak ada yang cocok, kita kembalikan semua. Cari toko lainnya, betul nggak, saudara? Coba kita baca dulu 1 Korintus 7. 1 Korintus 7 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, dan mengenai apa yang telah kamu tuliskan kepadaku, baiklah bagi seorang pria untuk tidak menjamah seorang wanita. Nah, ayat tersebut sepertinya bertentangan dengan Kejadian 2 ayat 18, saudara. Di situ dikatakan apa? Kejadian 2 ayat 18. Dan Yahweh berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang setara dengannya. Kenapa sekarang dalam PB dikatakan demikian, saudara? Menurut Efesus 5 ayat 22, di situ dikatakan, para istri, hormatilah kepada suamimu sendiri seperti kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya di Efesus 5 ayat 22, kalau di kitab kita itu para istri tunduklah kepada suami. Saya nggak begitu suka kata itu, karena kalau tunduk itu kadang para suami nih, para laki nih, hei fungsi ambilin gua minum, hei fungsi beliin itu, gitu loh, saudara. Saya nggak suka, saudara. Saya lebih suka hormatilah kepada suamimu sendiri seperti kepada Tuhan, saudara. Begitu seorang pria selesai mengucapkan janji pernikahan, kemudian gembala meletakkan tangan di atas kepalanya, detik itu pria itu berstatus sebagai apa, saudara? Sebagai suami. Dan kata suami di dalam Efesus 5 itu mewakili Yesua, saudara. Jadi semua para suami itu adalah wakil Tuhan, saudara. Dengar wahai para istri. Sejahat apapun istri, suami tetap bertanggung jawab. Karena Hamasya tidak pernah menceraikan kita, saudara. Ingat itu, Hamasya, Tuhan Yesus Hamasya tidak pernah menceraikan kita, saudara.
Tetapi banyak orang yang salah mengartikan ayat ini, saudara. Matius 19 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu bahwa siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali atas dasar percabulan. Benar nggak? Orang kadang pakai ayat ini ya. Ahok ya. Semua, bukan Ahok aja. Kebanyakan orang Kristen memakai ayat ini. Boleh diceraikan karena perzinahan. Tunggu dulu, saudara. Tunggu dulu. Hukum perzinahan di Kitab Undang-Undang Hukum Sorga berbeda dengan Kitab Undang Hukum Perkara, saudara. Di Kitab Undang-Undang Hukum Perkara, berzina itu banyak pasalnya, saudara. Misalnya, pegang tubuh lawan jenis aja sudah berzina. Pegang pantat lawan jenis aja sudah berzina, saudara. Pegang apa lagi? Pegang semuanya itu sudah banyak macam, saudara. Sudah dikatakan berzina, saudara. Tetapi dalam hukum undang-undang sorga cukup satu, yaitu barang siapa melihat orang lain dan menginginkannya. Misalnya, wah, Pak Yohanes nih gendut nih, luar biasa nih, ganteng lagi nih. Terus kita berpikir tentang yang aneh-aneh tentang Pak Yohanes. Itu artinya sudah berzina di dalam pikiran, saudara. Berarti menurut hukum sorga ada tidak orang yang bebas dari berzina, saudara? Tidak ada, saudara. Kita semua pernah, bahkan mungkin sering berzina di alam pikiran kita, saudara. Jika tidak ada, kenapa harus cerai? Kenapa harus bercerai, saudara? Kenapa harus bercerai? Padahal para suami sering berzina di dalam pikirannya, yang orang lain tidak tahu, saudara. Jadi menjadi suami itu mewakili Tuhan. Tidak boleh menceraikan istri sama sekali, saudara. Ini firman Tuhan, bukan saya yang bicara, saudara. Kemudian setelah menikah, kemudian istri mengandung, kemudian melahirkan. Pria yang sama tadinya mewakili Yesua, ketika anak lahir detik itu, pria itu mewakili Bapa Yahweh di sorga yang ada di dunia ini, karena sudah menjadi papa, sudah menjadi bapak. Maka itu kenapa ada Efesus 5, saudara. Kalau laki-laki sudah menjadi suami dan menjadi papa, kemudian hidupnya itu hancur, lebih baik tidak usah menikah, saudara. Karena ini merusak semuanya. Maka itu sekali lagi saya katakan, jangan asal menikah, saudara. Gak gampang menikah itu, saudara. Karena perceraian bukanlah inisiatif daripada Bapak Yahweh. Yahweh tidak merancang perceraian. Apapun pandangan mengenai perceraian itu bukan idealnya Bapak Yahweh. Kalau menurut firman Tuhan harus apa, saudara? Harus rujuk kembali. Karena mau menikah berapa kali pun tetap pasti ada ketidakcocokan, saudara. Pasti akan ribut juga, saudara. Karena manusia satu dengan yang lain tidak akan pernah bisa cocok, saudara. Kita bisa cocok satu dengan yang lain karena kasih Bapak Yahweh, saudara. Saya pribadi, saya katakan sebaiknya perkawinan itu harus dipertahankan, saudara, sampai maut memisahkan. Karena memang isi firman mengatakan demikian. Apa yang sudah dipersatukan Elohim dalam berkatan pernikahan kudus itu tidak boleh diceraikan oleh manusia, termasuk oleh si pelaku perkawinan itu sendiri, saudara. Oleh karena itu sebagai umat Tuhan tidak boleh mempunyai inisiatif untuk menceraikan pasangannya, saudara. Amin, saudara. Amin. Tapi jika sudah tidak bisa, mau dibilang apa, Ibu Priscilla? Gua udah gak cocok, udah gak tahan lagi.
Nah itu. Uli, jangan gitu kok ya. Dan jika harus menikah lagi, bagaimana? Itu loh saudara. Ya sudah, pandang ke depan. Jangan kemudian ketika muncul ketidakcocokan, lalu cerai lagi, nikah lagi saudara. Itu loh saudara. Itu namanya mempermainkan janji nikah. Dan ingat saudara, Bapa Yahweh hadir menjadi saksi di dalam pernikahan kita saudara. Amin saudara. Amin. Amin. Sekian firman Tuhan.